Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Saya Sri Andriani. saya Nurul Septiani Dahlan. Pada video ini, kami berdua akan membahas sebuah karya sastra yang berupa novel yang berjudul I'm Okay. Ya, betul sekali. Novel ini itu menurutku beda dari cerita cinta pada biasanya, karena bukan cuma membahas tentang percintaan, tetapi juga tentang keluarga dan luka batin yang dialaminya. Nah, dalam video ini, kami berdua akan mendiskusikan novel yang berjudul I'm Okay. Oke, langsung saja. Sebenarnya cerita I'm Okay ini itu tentang apa sih? Jadi, ceritanya itu fokus ke seseorang gadis yang bernama Karamel, di mana dia hidup di keluarga yang bisa dibilang tidak harmonis loh. Orang tuanya itu ayahnya yang bernama Lady dan ibunya yang bernama Lova itu sering sekali bertengkar, terutama karena masalah uang. Dan yang paling menyakitkan itu, ibunya pernah bilang kalau Karamel itu anak pembawa sial kan. Nah iya, itu bikin Karamel makin tertekan. Tapi di sisi lain, ayahnya justru sangat sayang sama dia. Bahkan ayahnya itu bilang kalau Karamel itu satu-satunya kebahagiaan yang dia punya. Jadi kayak satu pihak menyakiti, satu pihak menyayangi, pasti berasa kasih. Pastinya sih, karena Karamel itu sudah capek dengan kondisi rumahnya. Akhirnya Karamel itu memilih untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan mengurus 2 orang anak majikannya. Tapi di tempat kerja itu juga dia hampir mengalami pelecehan kan. Iya, dia hampir dilecehkan oleh anak majikannya loh. Dari situ terlihat kalau hidup Karamel itu memang penuh tekanan, bukan cuma dari keluarganya, bahkan dari lingkungan sekitarnya. Terus ada juga fakta yang cukup mengejutkan tentang Karamel. Iya, ada fakta yang mengejutkan. Ternyata Karamel itu bukan anak kandung Nova. Dia adalah anak dari Lady dan Christian, yaitu seorang perempuan. Yang dulu menikah tapi tidak direstui itu kan karena adanya perbedaan agama. Betul, mereka menikah tanpa restu dari kedua orang tuanya. Lalu, setelah mereka menikah, mereka melahirkan sebuah anak yang bernama Karamel. Di mana setelah Christian itu melahirkan sebuah anak yang bernama Karamel, ternyata Christian meninggal dunia loh. Lalu Nova hadir sebagai sosok yang menggantikan posisi dari ibu Karamel kan. Iya, awalnya itu Lova hanya sebagai sahabatnya Lady. Dia yang membantu dan merawat Karamel sampai akhirnya menikah dengan Lady. Tapi sayangnya, Karamel itu tidak diterima sepenuhnya. Bahkan dianggap anak haram oleh keluarga Lova. Nah, masuk ke cerita cinta dari Karamel itu sebenarnya kan bermula dari hal yang sederhana ya, yaitu surat cinta tapi salah alamat. Iya, di mana ceritanya itu Karamel dimintai oleh temannya untuk mengantarkan surat cinta ke seseorang lelaki yang bernama Fajar. Tapi ternyata surat cintanya itu salah alamat. Nah, dari situ malahan jadi awal perkenalan antara Karamel dan si Fajar tersebut. Nah, betul sekali. Mereka itu mulai dekat. Tapi saat Fajar itu mengajak Karamel untuk berpacaran, ternyata Karamel menolaknya. Mungkin karena kenapa Karamel menolaknya tersebut karena mungkin adanya trauma dari keluarganya. Ya, dia tidak percaya dengan hubungan. Bahkan dia mengatakan, I don't believe in relationship. Nah, walaupun Karamel itu mengatakan bahwa I don't believe in a relationship, tetapi padahal
pada kenyataannya dia punya perasaan juga kepada Fajar sebetulnya. Nah, betul sekali. Makanya hubungan mereka itu penuh dengan tarik ulur, kadang dekat, kadang jauh, bahkan sering cemburu meskipun mereka tidak pacaran. Nah, sampai pada akhirnya Fajar tetap berjuang kan. Iya, bahkan saat tidak direstui oleh ibunya Fajar, Fajar itu tetap mempertahankan Karamel loh. Dan akhirnya mereka bisa tetap bersama. Iya, betul sekali. Setelah banyaknya konflik dan perjuangan, akhirnya mereka mendapatkan restu dan menikah. Oh, keren sih kalau gitu. Keren banget ya, penuh banget dengan perjuangan. Kalau dilihat lebih dalam dari novel I'm Okay ini, tema utama dari cerita ini apa sih menurutmu? Menurutku, tema utama dari cerita ini tentang trauma keluarga atau broken home dan bagaimana itu mempengaruhi cara seseorang melihat cintanya. Ya, karena dari awal yang sudah terlihat kalau pengalaman masa kecil Karamel itu sangat berpengaruh ke dalam dirinya. Betul sekali sih. Dimana makna dari cerita ini juga cukup dalam. Kita bisa lihat kalau luka masa lalu itu tidak bisa hilang begitu saja, tetapi bisa terbawa sampai mereka dewasa. Kalau kita melihat dari tokohnya sendiri, Karamel ini menurutmu itu seperti apa sih? Karena kan dari awal itu banyak sekali hal-hal yang menarik dari Karamel. Nah, kalau menurut aku sih Karamel itu cukup kuat, tetapi sebenarnya Karamel itu rapuh. Dia terlihat baik-baik saja, tetapi di dalamnya banyak luka yang belum sembuh. Kalau Fajar bagaimana? Kalau menurutku Fajar itu orangnya itu sabar, setia, dan tidak mudah menyerah. Dia benar-benar menunjukkan kalau cintanya itu butuh perjuangan. Wow, keren sih kalau ada laki-laki seperti Fajar di dunia ini Keren banget menurutku sih. yang memperjuangkan Karamel begitu sampai memperjuangkan sampai dia ditolak oleh ibunya tanpa direstui dan akhirnya bisa direstui dan menikah. Wah. Nah, apa pesan moral yang bisa yang paling deep lah dalam novel I'm Okay ini? Pesan yang paling terasa itu tidak semua hubungan itu akan berakhir buruk seperti yang kita takutkan. Selain itu, luka masa lalu harus disembuhkan, bukan dihindari. Nah, sekarang ke pendapat pribadi nih. Menurutmu dari cerita ini itu bagaimana sih sebenarnya? Nah, menurutku cerita ini sangat emosional dan relate dengan kehidupan nyata kita. Bahkan banyak orang yang mungkin mengalami hal yang sama seperti Karamel. Ya, betul sekali. Apalagi bagian keluarganya itu terasa sangat-sangat nyata sekali. Betul. Yang paling menarik menurutku itu karakternya Karamel. Karena dia kuat tapi juga manusiawi, punya rasa takut dan rasa trauma. Kalau dari alurnya bagaimana? Nah, kalau menurutku itu alurnya itu sangat bagus, tapi tidak terlalu cepat dan tidak membosankan. Konfliknya juga berkembang dengan sangat jelas. Adakah kekurangan menurutmu dari cerita I'm Okay ini? Mungkin ada beberapa bagian yang terasa agak dramatis sih menurutku, tapi masih diterima karena mendukung ceritanya. Kalau kesimpulan akhir dari cerita ini ataukah hal yang bisa diambil dari cerita I'm Okay ini itu apa sih? Nah, menurutku novel ini sangat layak dibaca karena tidak hanya menceritakan tentang percintaan, tetapi menceritakan juga tentang keluarga dan proses penyembuhan diri. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai novel yang berjudul I'm Okay. Semoga pembahasan ini bisa membantu kita dalam memahami isi dan makna dari cerita tersebut. Itulah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.